Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala hadiyalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati guru kita Bapak Ustadz Muhammad Hamdi, yang kami hormati para peserta iktikaf Masjid AHM Plan 2 di hari kedua ini yang sama-sama kita hormati. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini, sampai detik ini kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, sehingga kita masih bisa bersama-sama berkumpul berniat iktikaf dalam satu rangkaian iktikaf di hari kedua ini. Sholawat berserta salam semoga selalu tercurahkan, terlimpahkan kepada manusia paling sempurna, manusia paling mulia, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga kita semua istiqomah menjalankan apa-apa yang diperintahkan dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya untuk rangkaian acara pada sore hari ini, yang pertama akan pembukaan, kedua ada pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ahina Ali Sodikin. Selanjutnya dilanjut dengan kajian oleh Ustadz Muhammad Hamdi dengan mengambil tema puasa sebagai sarana penguatan kesehatan jiwa dan mental seorang muslim. Selanjutnya ada forum tanya jawab. Setelah itu dilanjut dengan zikir dan doa menjelang berbuka puasa. Baik, untuk melanjutkan acara, marilah sama-sama kita buka acara ini dengan membacakan Ummul Quran. Semoga acara kita dari awal sampai akhir mendapatkan keberkahan dari Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Selanjutnya untuk menambah keberkahan dalam acara kita sore hari ini, marilah sama-sama kita dengarkan lantunan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ahina Ustaz Ali Sodikin. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولنبلونكم بشيء
من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Sadaqallahul Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustadz Ali Sodikin. Selanjutnya acara inti kita itu akan dijelaskan pemaparan mengenai tema dari Ramadan dan kesehatan mental yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Muhammad Hamdi. Sekilas biodata dari beliau. Beliau lahir di Karawang 5 Mei 1970. Beliau beralamat di Jalan AMD Penganten 2, Ciracas, Jakarta Timur. Riwayat pendidikan beliau S1 Psikolog dan S2 Fakultas Psikologi UI. Pekerjaan beliau di Psikologi PE3 MUI, FK MUI, staf pengajar dan program PNJ trainer, pembicara parenting, konselor dan psikolog klinis. Untuk keluarga beliau alhamdulillah sudah menikah dan dikaryani 5 orang anak ya Ustaz. Profesi dan keahlian komunikasi ekspor dari Inspirasi Indonesia, Coaching Expert dan Inspirasi Indonesia, Lesson Practitioner of Neurolinguistic Programming dari Richard Band USA, Researcher Master, dan masih banyak profesi keahlian dari beliau. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Bapak Ustadz Muhammad Hamdi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Baik, untuk para peserta diharapkan untuk bisa lebih merapat lagi ya, biar suasana keakraban kita lebih terjalin lagi. Ayo, biar lebih dekat, lebih hangat ya Ustadz ya. Karena di sini akan kita dilatih banyak nanti nah dari beliau. Tes 1. Ya. Ini udah bener ya makanya. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sebelumnya izinkanlah saya mendoakan terlebih dahulu buat bapak-bapak ya. Enggak ada ibu-ibu, enggak ada ya. Laki-laki semua ya. Dengan kita semuanya hadir di tempat ini berarti menunjukkan satu komitmen, satu perhatian yang begitu besar terhadap kegiatan dakwah mobil khusus di lingkungan PT Astra Honda Motor.
dan juga sebagai komitmen kita ya mengisi hari-hari akhir dari Ramadan yang sebentar lagi akan meninggalkan kita dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ya. Mudah-mudahan Allah menuliskan ini semuanya sebagai bagian dari pahala kita masing-masing. Apalagi ini malam ke-27 ya. Ini malam yang dicari-cari sebetulnya ya. Karena hadisnya kuat bahwa Lailatul Qadar itu akan jatuh di malam 27. Itu kuat hadisnya ya. Dan kalau di Saudi, di Mekah itu, di Madinah, mereka meyakini ya bahwa malam ke-27 adalah Lailatul Qadar, sehingga kita bisa melihat jamaah umroh ya dan jamaah sholat malam, itu bisa jutaan ya, karena mereka meyakini malam ini ya, malam ini nggak ada malam lain, malam 27. Dan memang pada kenyataannya menurut mereka yang ya para ulama ya, saya sih nggak tahu kan para ulama lah ya, mereka mendapat bahwa jatuhnya di kalau enggak 27, 29 ya menurut para ulama ya. Ya mudah-mudahan insya Allah nanti malam. Jadi kalau kita seandainya sedekah 100.000 aja nanti malam ya kan menjelang maghrib ya, itu kata yang Ustadz saya lupa udah ngitung bisa setara dengan 70 miliar ya. 100.000 setara dengan 70 miliar ya. Banyak banget ya, 80 tahun kan ya, min alfi syahrin ya kan. Baik, kita tidak membicarakan terlalu detail soal itu, dan tema yang akan saya sampaikan juga ini mungkin agak berbeda ya. Kalau tema-tema puasa ya mungkin sudah sangat sering, syariah, faidah etika, rukun etikaf, itu belum ada tahu. Ini tema ya mungkin jarang dibahas ya, tetapi kalau kita lihat kenyataan yang ada, misalkan Menteri Kesehatan saja, beliau pernah berbicara di depan Dewan Perwakilan Rakyat bahwa ada 32 juta rakyat Indonesia yang mengalami masalah kesehatan mental ya. Mengutip data dari WHO, kalau tidak salah 1 dari 8 penduduk dunia itu mengalami gangguan kesehatan mental. Bukan gila ya, nggak identik dengan gila. Jadi gangguan mental itu nggak selalu gila ya, nanti beda lagi. Kalau gila itu sekarang namanya ODGJ ya, nanti beda lagi, nanti kita lihat ya. Di DKI juga diteliti akhir bulan lalu, akhir tahun 2024 ya, oleh kalau nggak salah Profesor Dr. Nina Anfasamuluk ya, mantan dokter dari Presidenan dan juga dari FKUI. Beliau mengatakan bahwa hasil penelitiannya itu mengatakan bahwa 4 dari 10 remaja ya di DKI itu mengalami gangguan mental ya. Maaf, bukan 4, 3 dari 10 ya, jadi 30% ya, 30% mengalami gangguan mental. Cirinya apa? Cirinya ya marah ya, emosinya tinggi ya, sehingga gampang berantem ya kan, berkelahi dan lain sebagainya. Kenapa? Oh kurang, ganti. Ya baik, tes 1. Ini terdengar sekarang. Tadi nggak kedengeran ya? Tes 1, kedengeran? Ya, oke ya. Baik, saya ulangi ya. Jadi data dari Menteri Kesehatan di depan Dewan, beliau mengatakan bahwa ada 32 juta ya masyarakat Indonesia ini yang mengalami gangguan kesehatan mental. Ya. Dan tadi penelitian dari Profesor Dr. Nina Anfasamuluk, beliau mengatakan bahwa di DKI itu ya 3 dari 10 remaja di DKI mengalami gangguan mental. Jadi cirinya apa? Berantem, tawuran ya. Itu ciri yang utama. Yang sangat miris adalah penelitian dari Departemen Kesehatan terhadap mahasiswa program PPDS. PPDS itu program pendidikan dokter spesialis di seluruh Indonesia ya. Departemen Kesehatan meneliti dan melaporkan hasilnya sangat mengkhawatirkan ya. Dari dokter spesialis itu ya, ada 2.700 dokter spesialis yang stres. Dokter stres, gimana kita
ya kan? 400 diantaranya pengen mati. Dokter aja pengen mati, ya kan? Susah jadi dokter spesialis, ya. Udah mendingan mati aja, ya. Nah ini kan ada apa dengan Gen Z sekarang, ada terkenal namanya Gen Z, ya. Di UI tempat saya ya, mahasiswa itu kalau mau konsultasi ya ke apa namanya, nama itu ada tempat konsultasi khusus untuk mahasiswa. Itu kalau mahasiswa mau konsultasi, misalkan dia daftar sekarang bulan Maret ya, itu nanti akan dapat giliran 4 bulan lagi. Saking banyaknya yang mengalami problem. Di ITB juga sama. Ya, pernah dirilis kok di Instagram ya, Direktur Kemahasiswaan ya, ITB dirilis ada ITB pernah membuka 2.500 sesi konsultasi ya, untuk para mahasiswa, dan belum lama akhir tahun lalu 2 kalau nggak salah bunuh diri ya, 2 bunuh diri. Jadi ini mengkhawatirkan ya, apalagi dengan Gen Z ini ya. Gen Z ini, ya. Kenapa? Nah, itu jadi pertanyaan nanti. Kenapa kok Gen Z jadi gampang stres? Ya kan? Kenapa masalahnya? Ya kan? Panjang kalau udah ceritain. Ya kan? Tapi satu saja, ya. Kenapa mereka gampang stres? Karena mereka dijauhkan dari realitas. Jadi kalau orang tua sekarang nyari sekolahan yang bebas bully, mana ada sekolahan bebas bully? Saya dari SD sampai SMA dibully, nggak kurang-kurang. Ya kan? Nabi Yusuf apa kurang dibully? Dimasukin sumur, ya kan? Lalu ceburin sumur, kemudian dijual sebagai budak, di penjara. Itu bukannya bully, ya kan? Ya. Orang tua nyari sekolah yang bebas bully. Kita dengar terakhir di media ada sekolah yang tergolong mahal, dan di situ bayarnya mahal, ada pembulian juga. Ya kan? Ya. Jadi kalau semuanya pengen disterilisasi, ya susah. Anaknya nggak punya daya imunnya, nggak ada gitu. Jadi bukan sterilisasi harusnya ya. Yang harus dilakukan oleh orang tua adalah semacam imunisasi ya. Saya punya anak 5 ya, yang masih kecil, yang kecil tuh masih SMP kelas 3 ya. Belum lama camping di Cibubur, istri saya ikut grup orang tua. Itu orang tua ramai bukan main. Ya. Pak Guru, itu anak saya kalau tidur pakai guling. Gulingnya udah ada apa belum? Ya kan? Bahkan ada orang tua yang bikin tenda di sebelah tenda anaknya. Ya kan? Anak saya nggak bisa tidur katanya kalau nggak ada saya. Ya kan? Nah ini gimana mau mandiri? Ya. Ya. Pesantren yang terbaik, mohon maaf ya, masih gontor. Kenapa gontor terbaik? Ya. Karena orang tua yang dulunya nyantri di Gontor akan menyekolahkan anaknya di Gontor juga. Karena betapa susahnya nanti mereka akan berhadapan dengan nyuci sendiri, semua serba sendiri, masak sendiri. Ya. Itu yang seharusnya, itulah realitas. Jangan dijauhkan dari realitas. Ada sekolah boarding mematok harga 120 juta uang masuknya. Udah nggak usah ngapa-ngapain kamu sih, cukup belajar aja udah. Makan tinggal makan, cuci tinggal dicuci, semua beres, tinggal belajar. Apa itu yang dicari? Ya. Apa siap berhadapan dengan realitas? Ya. Jadi sekolah itu namanya kawah candra di muka, tidak bisa diganggu gugat. Ya. Itulah kawah candra di muka. Kalau anak kita pengen struggle, ya pengen sehat mentalnya, pengen kuat mentalnya, hadapi ya dengan realitas. Pembulian adalah bagian dari realitas yang tidak bisa dipungkiri. Jangankan itu, adik sama kakak aja kalau berantem nggak kira-kira, dipukul, ditampar sama adiknya, itu juga realitas. Realitas juga. Kenapa kita harus begitu takut, begitu khawatir anak dibully dan lain sebagainya? Enggak bisa ya. Itu yang menyebabkan Gen Z sekarang ini menjadi lemah ya. Pendidikan juga sama, pendidikannya tidak menempa ya. Tidak menempa pendidikannya
Ya. Guru berbuat, bukan guru tuh ya, dilindungi undang-undang itu. Ya. Menghukum dalam rangka mendisiplinkan tidak masalah. Sekarang gurunya takut dibawa ke Komnas HAM. Ya. Ada sebuah sekolah itu diadukan sama orang tuanya ke Komnas Anak, hanya gara-gara anaknya disuruh keluar sama gurunya, anaknya sering ribut. Kalau menurut saya nggak apa-apa. Jadi kalau orang tua seperti itu, ya nggak semua ya seperti itu, gitu, ya kan, nggak akan bisa mereka berhadapan dengan kenyataan ini, gitu, ya nggak bisa. Padahal hidup ini susah ya. Hidup itu adalah pergantian dari masalah yang satu selesai ke masalah yang lain. Hanya itu saja. Ya. Kalau nggak bisa dia. Ya. Nah, kembali ke masalah kesehatan mental ini, ya kan. Kalau tadi dikatakan ada yang kategorinya ODGJ atau gila, jumlahnya berapa? Jumlahnya itu cukup banyak ya. Kalau nggak salah Departemen Kesehatan pernah mencatat ada 500.000 yang dirawat di seluruh rumah sakit jiwa itu yang mengalami gangguan jiwa atau ODGJ, 500.000 jumlahnya. Itu resmi tercatat sebagai ODGJ. Ya. Yang perlu bapak-bapak paham, bapak pasti punya anak kan ya, udah pasti ya kan. Gila itu, ODGJ itu mau tidak mau sedikit banyak akan diturunkan. Ya. Berapa persen? 40% Pak, genetika. Ya, makanya kata Rasulullah, kalau mau menikahkan putra dan putri kita, cek dulu calon besannya, ya kan, keturunannya bagaimana. Ada nggak yang gila? Itu pentingnya keturunan. 40%. 40. Ya. Kalau intelijensi, mohon maaf nih bapak-bapak ya, diturunkan katanya dari ibunya. Jadi yang membuat anak kita pintar tuh ibunya, bukan bapaknya. Ya. Tapi kalau gila, bapak ibu ikut menurunkan 40%. Yang perlu dicatat lagi, gilanya tidak menurun, ODGJ-nya tidak menurun. Yang menurun apa? Yang menurun karakternya. Satu, kalau orangnya itu pendiam. Orang pendiam ini cepat matinya, ya, hati-hati ibu ya. Kalau cerewet stroke, ya. Jadi, jangan cerewet, jangan stroke, ya. Jangan cerewet, jangan diam cepat mati. Mendingan mana, ya kan? Cerewet stroke, ya kan? Ya, pendiam. Yang kedua jarang curhat. Jadi kalau ada masalah dipendam. Ya. Mulai nanti akan jatuh kepada yang namanya unfinished business, masalah yang belum selesai. Ya, namanya unfinished business. Jadi ada satu kejadian ya, teman saya bikin seminar sama kayak begini nih. Ada bapak-bapak ya, pasangan nih yang datang pasangan-pasangan. Bapak-bapak setiap mau tanya bilang sama istrinya, mama boleh nggak kalau aku tanya? Selalu begitu kalau nanya, mama boleh nggak kalau tanya? Mama boleh nggak? Begitu terus. Kalau beli mobil nanya boleh, ya kan? Beli motor nanya boleh. Ini nanya doang, ya kan? Teman saya kaget, kok ini pasti sesuatu. Bener begitu dibawa, bapak mau ke depan Pak, kita coba kita telusuri masa lalu gitu, ya kan? Ternyata benar. Dia ngomong, dulu waktu saya masih kecil, saya diajak ke pasar sama ibu, sama mama, ya kan? Ya, saya, adik sama kakak bertiga. Begitu nyampe toko mainan, ibu tanya sama kakak mau mainan yang mana, sama adik tanya adik mau mainan yang mana. Tapi aku nggak ditanya, aku kok nggak ditanya, itu doang masalah. Aku kok nggak ditanya, sampai sekarang jadi masalah. Ya. Perkaranya sepele, ya kan? Cuman nggak ditanya doang. Tapi dampaknya bagi mental dia luar biasa. Ya. Ada lagi pejabat, ya, pejabat. Kalau lagi rapat nggak bisa ngomong, gitu. Ya. Kalau lagi ngomong gini bisa, tapi kalau lagi rapat, masalahnya kenapa? Kembali ke masa lalu. Waktu kecil pengen bantuin ibunya lagi masak, rupanya dia bikin jatuh apa namanya tuh telur apa ibunya kesel mau dicekek sama ibunya sampai sekarang jadi nggak bisa ngomong. Ya itu masa lalu, jadi dia mau ngomong kan takut ibunya, ya kan,
sungkan dan lain sebagainya. Jadi nggak selesai itu masalah gitu. Selalu aja di situ. Ada lagi yang lebih mengerikan lagi. Umur 42 tahun tapi pipisnya 50 kali sehari. Dokternya bilang nggak ada masalah ini. Ginjal oke, kandung kemih semua oke. Check up medis yang paling mahal sekalipun nggak masalah. Satu masalahnya. Dulu waktu masih kecil, balik ke masa lalu, dia dituduh mencuri, ditakut-takutin sama bapak, takut-takutin, nggak beneran, pakai golok, nakal, potong, pipis, dia jalan, main lagi, lain-lain, kakaknya mau dimasukin sumur, nakal, masukin sumur sekalian, pipis lagi. Jadi sampai sekarang dengar suara keras pipis, orang teriak, "Oi, pipis." Nah itu, ya. masa lalu itu, makanya hati-hati ya. Hati-hati. Masalah mental ini bukan dianggap persoalan yang mudah gitu ya, tapi cukup serius, ya kan. Tadi dibacakan ya, ini saya nggak bisa panjang lebar. Oleh qori kita tadi ya, tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan kesehatan mental, diantaranya adalah Al-Baqarah 155, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, ya. Jadi ketakutan, khauf itu mental, ya, jiwa. Ya, jiwa mental ya, sama ya, minal amwal ya kan, wal anfus ya, yang berhubungan dengan jiwa ya, anfus berarti ya. Jadi kekurangan jiwa ya kan, ODGJ itu di sini maksudnya. Orang yang cemas, depresi, bipolar segala macam ini di sini maksudnya. Ya kan. Itu memang bagian dari ujian yang Allah berikan pada hamba-hambanya. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'. Nah, nanti kita lihat ada yang tegar, ada yang bisa berhadapan dengan berbagai macam ujian, ada juga yang enggak. Yang tadi mentalnya jadi gampang stres itu gitu. Ya kan. Beda-beda ya, setiap orang pasti berbeda-beda. Tapi menuju Al-Qur'an ya ini ayatnya. Wala nabluwannakum ini ya kan. Dan kalau kita lihat angka ya sangat banyak ya. Proporsi misalnya di tahun berapa ini 2023 saja ya, di Indonesia itu masalah yang banyak diperbincangkan ya adalah masalah kesehatan mental ya. Ini tinggi proporsinya ya kan. Berarti kan tadi benar yang dibilang oleh Menteri Kesehatan ada 32 juta itu ya cukup relevan gitu, make sense lah ya kan. Tadi sudah. Ini yang di Indonesia yang paling banyak adalah cemas ya, khauf tadi itu, cemas. Anak sekarang tuh gampang khawatir ya. Ada di tempat saya tuh ya, ada di kampus ada dosen cerita, ada anak baru masuk gitu ya, baru masuk mahasiswa baru, nggak berani itu masuk ke kelas, takut gitu. Ya. Bayangin kayak anak TK, ya kan, nggak berani masuk kelas tuh, nggak berani, takut. Ya nggak semua, ya kan, 1-2 lah, gitu, ya kan, ya. Tapi itu kan masalah mental, ya kan, ya, masalah mental. Jadi jangan dianggap enteng ya. Jadi yang paling tinggi adalah kalau kita lihat di sini proporsinya ya kecemasan, baru depresi nanti, ya kan, baru depresi, ya kan. Siapa yang paling banyak menderita? Ya perempuan. Ya. Kenapa? Banyak faktornya. Di antaranya adalah peran ganda. Jadi dia sebagai ibu dan juga sebagai kepala rumah tangga, itu juga bisa jadi problem. Semakin banyak tantangannya, semakin rentan. Ya, kecuali emang orangnya struggle, orangnya punya daya tahan yang kuat gitu ya, beda lagi kalau begitu. Ini kita bisa lihat di Twitter yang paling banyak ya di Indonesia ya, schizophrenia ini ada sekitar 300.000. Nanti kita bisa lihat datanya ada ini di Twitter ya kan, 321.870 ya. Number 1 schizophrenia countries ya kan.
paling tinggi, ya. Paling banyak seluruh dunia orang gilanya berarti, ya kan? ODGJ-nya paling banyak. ODGJ kan schizophrenia kan, lihat. Seluruh dunia ini Twitter, ya kan? Baru negara-negara yang lain, ya. Apalagi mau lebaran, yang gila makin banyak, ya kan? Coba dilihat di sosial media, ya kan? Ada yang naik patung macan, ya macam-macam, ya kan? Patung macan, kodam aja naikin, nama dia kagak takut, ya kan? Namanya juga udah geje, ya kan? Patung Siliwangi itu macan yang dinaikin. Ada di sosmed, ya kan? Ya ini seperti ini ya kan? 321.870 berarti. Ya cukup tinggi prevalensinya ya. Dan kita termasuk, kalau kemarin ada Kompas merilis, kita itu negara yang dari sisi happiness ya, kebahagiaan nomor 81 rankingnya, ya kan? Nomor 1 masih Finlandia. 8 tahun berturut-turut negara paling bahagia di seluruh dunia adalah Finlandia. Ya. Kita nomor 81. Cuma kita negara nomor 1 paling murah hati seluruh dunia, paling baik. Ya, nomor 1. Ya, tapi nggak bahagia. Ya, yang bahagia malah Finlandia. Ya. Saya pernah meneliti literatur ya. Kenapa sih Finlandia paling bahagia? Di antaranya adalah masyarakatnya itu jujur. Ya, masyarakatnya jujur. Jadi di sana itu peneliti pernah membuang dompet, ya, bukan dompet ada sini tapi dolar duitnya segala macam lengkap, ada KTP segala macam, SIM apa, STNK gitu, semua ada. Disebar di penjuru kota Helsinki di Finlandia, ibu kota Finlandia. Semua balik kepada pemiliknya. Saya penasaran, pengen melakukan ini di terminal Kampung Rambutan, ya kan? Kira-kira balik apa enggak? Ya. Balik. Kosong. Belum ditaruh udah hilang ya. Jadi jujur ya, masyarakatnya jujur ya. Jepang termasuk juga yang jujur. Di Jepang itu kalau kita naik LRT, kita naik kereta gitu ya, itu apa namanya, ada kan ada bangku khusus buat lansia gitu, buat orang hamil, itu nggak ada yang dudukin meskipun penuh. Coba sekali naik LRT deh Bapak ya, naik LRT, lihat aja bangkunya, ya kan? Yang isinya lansia, kita lihat, ya Allah masih muda, masih naik pakai headset, ya kan? Duduk, ya kan? Ya, didudukin bangkunya, ya kan? Enggak bisa, ya, nggak bisa. Padahal dulu ya Imam Abu Hanifah itu kalau jualan di pasar kan dia berdagang, itu imam mazhab ya. Ada nenek-nenek datang gitu, nenek-nenek datang mau jual kain, ya kan? Mau jual kain, ya, lagi BU mau lebaran gitu ya, butuh duit lah gitu, ya kan? Kainnya mahal, Abu Hanifah tahu ini kain mahal, ya kan? Ya kan? Berapa harganya nih? Ini ya tuan nih saya mau jualin, saya butuh uang. Berapa? Nenek kata Abu Hanifah jujur, harga kain ini di pasaran sekarang 400 dinar, jadi saya bayar 400 dinar. Kira-kira zaman sekarang ada nggak pedagang begini? Ya. Jadi berkah dengan jujur, keberkahan itu akan muncul. Ya. Ya. Hilang. Islam tuh paling jujur ya. Dulu paling, udah nggak ada yang ngalah. Maka kita berkuasa selama hampir 8 abad lamanya itu ya kan. Jadi antara ditopang oleh itu gitu. Sekarang kebalik kan. Ya. Hilang dari kita, ya udah hilang. Ini kalau di panjatannya jujur ya orang Finlandia, nanti kita bahas lah ya. Tapi yang menarik itu kita udah 81, padahal aduh nggak kurang-kurang tadi paling murah hati, tapi nggak happy ternyata. Ya. Oke lanjut ya. Ini udah jam berapa nih? 7:05 ya. Ini provinsi di Indonesia yang paling banyak schizophrenia atau psikosis atau ODGJ ya. Satu Bali ya, satu Bali ya. Terakhir yang paling kita DKI di sini nomor berapa? Dan 6,6 ya, nilainya nggak terlalu banyak ya kan. Yang paling sedikit di Riau 2,8 ya. Oke, ini nggak saya bahas ya Bapak Ibu sekalian, nanti terkait dengan pemasungan, karena menurut data
orang tua malu punya anak yang mengalami gangguan mental sehingga terpaksa dipasung, ya kan. Ada 20.000 kalau nggak salah menurut data, ya kan. Nah masalahnya nggak dilaporin, ya kan, nggak dilaporin. Jadi berobatnya kebanyakan ke orang pintar, bukan ke psikolog, bukan ke psikiater, tapi ke orang pintar. Ini jadi masalah ya. Harusnya ke psikolog atau psikiater lah gitu, ya kan. Tapi ternyata enggak. Ya, banyaknya ke orang pintar disembur baik, ya kan, selesai, ya kan. Nah itu problemnya, ya kan. Itu ini saya rasa nggak usah kita bahas ya karena panjang Bapak Ibu nanti kalau dibahas. Ini cuma data-data saja. Yang paling buruk emosinya Afghanistan atau daerah konflik ya, gampang marah gitu kan ya diantaranya ya. Lalu kemudian ini tadi udah kita bahas, yang paling banyak adalah kecemasan, ya kan. Nah langsung saja biar menyingkat waktu, kalau berbicara kesehatan mental, dimensinya itu harus ada ini ya, ada 5 dimensi utama. Ini yang harus ada pada orang yang dikategorikan dia sehat secara mental, ya kan. Nah nanti kita lihat bulan puasa itu justru melatih semuanya, ya, justru melatih semuanya. Fisik kita dilatih, ya kan. Makan dari yang awalnya 3 kali menjadi 2 kali. Ya. Yang kenapa mesti 2 kali? Karena menurut penelitian semakin sering kita makan, pencernaan makan, nanti nggak ada kesempatan istirahat usus ini. Gitu. Itu berbahaya sebenarnya, ya, berbahaya. Ya. Makan yang sehat menurut penelitian ya 2 kali aja, ya. 2 kali saja gitu, pagi sama sore misalnya, ya kan, pagi sama malam, sore lah, ya kan, jangan malam. Kita kan 3 kali, ya, 3 kali. Ya. Kenapa kok bisa mengubah itu semua? Kenapa tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya umat Islam ini pada situasi-situasi yang susah itu siap berhadapan dengan kondisi yang sulit. Coba perhatikan ketika puasa. Sekarang pasti lemes. Gak ada orang puasa yang seger banget gitu. Gue puasa nih nggak ada gitu ya. Pasti lemesnya, lemes, capek, ngantuk. Itu udah puasa, itu udah tabiatnya begitu gitu. Ya kan. Gak ada, dia gagah banget, nggak ada. Ya kan. Memang lemes. Itu tabiatnya begitu gitu. Ya kan. Nggak dipungkiri. Coba perhatikan saat kita sahur nanti, saat-saat nggak kepengen makan, ngantuk, capek, disuruh makan. Tapi saat sekali ini nggak boleh makan, pengen makan nggak boleh, batal puasa, ya kan? Ya. Maksudnya apa? Tadi supaya umat Islam ini siap berhadapan dengan situasi yang susah, dia udah siap, sehingga ya ketika perang Tabuk, perangnya nggak jadi sih, tetapi kaum Romawi mundur ketika itu melihat pasukan muslimin yang cuma 30.000, ya, ternyata tidak mundur dari arena, ya kan, siaga penuh 30.000 orang itu. Dan yang luar biasa ketika perang Tabuk, para sahabat hanya dibekali oleh 1 butir korma, ya, segini nih sama zaman dulu, beda sama sekarang segini, begini, ya kan. Ini boleh dikulum-kulum pada saat berbuka dan hanya boleh dimakan pada saat sahur ketika itu. Tapi nggak mundur dari medan perang. Coba bandingkan dengan tentara Perancis ketika kalah dalam perang melawan tentara Inggris. Napoleon di penjara ditanya oleh wartawan, apa yang menyebabkan Anda ini kan jenderal paling muda di dunia, orang hebat, pasukan Anda juga hebat ketika itu. Kenapa Anda kalah dengan Inggris? Ya kan? Apakah tentara Inggris punya strategi perang yang lebih canggih daripada Anda? No, kata Napoleon, enggak. Apakah tentara Inggris mereka lebih punya kekuatan yang lebih banyak daripada? Enggak juga katanya. Lalu apa yang membuat Anda kalah melawan tentara Inggris? Tentara Inggris berperang 5 menit lebih lama. Maksudnya apa? Secara mentalitas, ya kan, lebih kuat. Ya, kenapa? Karena orang Perancis waktu itu mewarisi tradisi makan yang sangat rumit ya. 17 protokol sebelum makan nasi. Ada gorengan, lontong, korma, es telel, es geprok segala macam baru nasi. 17. Ya. Orang kita kan enggak, langsung nasi aja. Ya kan? Jadi enggak repot. Ya kan? Susah jadinya. Akhirnya kalah.
dalam perang melawan tentara Inggris. Itu pengakuan Napoleon sendiri, ya kan. Fisik kita dilatih, emosional sama, ya kan. La taghdab, jangan marah, ya. Puasakan hakikatnya pengendalian diri, nggak boleh kita marah, batal pahalanya ya. Kalau puasa sih nggak, pahalanya nggak dapat, ya. Nggak boleh kita marah. Kalau bagi puasanya benar nggak boleh, ya. La taghdab, ingat ya. La'allakum tattaqun itu kalau diterjemahkan tafsirnya merujuk bisa ke Al-Imran 134. Allazina yunfikuna fisyarra'i wal dharra'i wal kadhibina ghaidha wal afina 'anin nas, ya kan? Kan tujuan orang berpuasa kan la'allakum tattaqun, ya kan? Semoga mudah-mudahan menjadi orang yang bertakwa. Apa ukuran takwa? Ya Al-Imran 34. Apa diantaranya? Allazina yunfikuna fisyarra'i wal, mereka yang berinfak dalam keadaan susah, mudah maupun susah. Satu, yang kedua wal kazimina ghaidha, menahan amarah. Itu susah. Ya, menahan, bisa nggak nahan amarah? Ya, susah, nggak mudah, ya kan? Tidak mudah, ya, tidak mudah. Pengendalian diri, bisa nggak mengendalikan emosi di jalanan? Ya kan? Kalau nggak bisa, susah. Puasa melatih itu, ya kan? Yang terakhir wal afina 'anin nas, yang memaafkan orang lain. Puasa tujuannya apa ya? Kita memaafkan orang, ya, orang lain. Sebelum puasa seharusnya kita sudah maafin orang. Ketika puasa ya Idul Fitri nanti, ya kan, minal aidin wal faizin, ya kan, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, ya kan. Saling memaafkan, ya. Tapi bukan sekedar salaman, harus dari lubuk hati yang paling dalam, ya. Supaya wallahu yuhibbul muhsinin, Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan atau baik, ya kan? Ingat ya, kita ini masuk surga itu karena akhlaknya. Jadi orang itu ya masuk surga kata para ulama setelah akidah adalah akhlak yang mulia. Nah, akhlak yang mulia diantaranya adalah memaafkan itu, dan itu dibentuk oleh puasa, ya. 6 dari 10 penderita kanker mengalami ada isu forgiveness, tidak bisa memaafkan orang. Saya punya pasien ya, satu, ya kan, klien satu, masih muda, ibu-ibu, ya, belum terlalu 40-an lah, ya kan, 40-an, tapi sudah kena penyakit yang namanya itu kalau tidak salah Parkinson, ya, masih muda. Satu problemnya, ya, dia menyimpan dendam yang begitu kuat terhadap orang yang dinilai sudah menyakiti dirinya. Dia nggak bisa lupa. Hari ini kena Parkinson nggak ada obatnya setahu saya. Ya. Muhammad Ali wajar kenapa dipukulin tinju. Kalau ini dipukulin enggak. Ya. Cuman hatinya yang tidak bisa membuka diri memaafkan orang lain. Wal afina 'anin nasnya nggak ada. Ya, nggak ada. Rasulullah ketika masuk Mekah, Futuh Mekah, ya, dengan 10.000 pasukan, Quraisy sudah pada takut. Wahai Quraisy, kalian tahu nggak apa yang akan aku lakukan? Apa kata orang Quraisy, ya kan? Ya, kebaikan ya Muhammad, Anda orang baik, ya kan? Ya. Apa kata Rasulullah? Pergilah kalian semua bebas. Ketika itulah berbondong-bondong orang kafir masuk Islam. Turunlah surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, terus-terusnya, ya, berbondong-bondong orang masuk Islam. Nabi Yusuf juga sama, dibully sama kakaknya, diceburin ke sumur. Tapi apa ketika kakaknya datang itu, ya kan, mereka semua bersimpuh di depan Yusuf, ya, apa kata Yusuf? La tasriba alaikumul yaum, tidak ada cerca atas kalian, ya, aku sudah memaafkan kalian dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, itu puncak akhlak yang mulia. Ya, itu dibentuk di mana? Dibentuk di puasa. Ya. Jujur juga dibentuk di puasa. Saya yakin nih yang hadir di sini nih bapak-bapak sama adik-adiknya, tadi ketika sholat zuhur, wudhu, ada yang minum air sedikit nggak? Ada nggak? Ya. Nggak berani. Anak saya juga nggak berani. Minum air. Kagak, enak aja, batal. Anak saya aja marah digituin, ya kan? Ya. Ada nggak CCTV? Belum tentu ada, tapi orang nggak berani.
karena tahu itu batal. Gak ada CCTV-nya. Ya. Orang berubah jadi jujur. Ya, muraqabatullahnya ada. Tapi sayang hanya muncul setelah sebelum lebaran. Ya kan? Setelah lebaran balik lagi. Ya kan? Muraqabatullahnya hilang. Harusnya muraqabatullahnya terus gitu kan. Ini enggak. Ini enggak. Nah itu banyak sih kalau dibahas ya, masalah mental yang dibentuk. Kayak kita bisa kayak Finlandia dengan puasa jujur semua, ya jujur bisa, ya. Asalkan setelah puasa jangan hilang gitu, ya kan, tetap dipelihara kejujurannya, ya jangan sampai hilang tuh jujurnya, ya kan? Supaya muraqabatullahnya ada. Meningkatnya muraqabatullah adalah indikator keberhasilan puasa kita. Tapi sayang hanya sampai di akhir puasa, setelah puasa balik lagi. Jadi kalau dibahas banyak panjang gitu ya, pengaruhnya luar biasa ya terhadap kesehatan mental, spiritual kita, sosial, berinfak. Tadi kan alladzina yunfikuna. Kenapa infak bisa meningkatkan kesehatan mental? Harvard pernah meneliti, Harvard perguruan tinggi terbaik di dunia. Harvard pernah meneliti, ya kan, level happiness, level kebahagiaan tertinggi pada acara apa, pada apa? Yang pertama adalah yang paling rendah kata Harvard, ketika kita dapat duit, dapat bonus, dapat duit, dapat mobil, dapat motor, semua dapat materi, paling 5 bulan. Baik lagi, 0 lagi. Yang kedua kata Harvard, happinessnya bisa bertahan lebih lama kalau kumpul kayak gini. Nah puasa menawarkan ini semua kan, kumpul bersama, buka bersama, ya kan, itikaf bersama, itu kan bagian dari interaksi. Itu lebih lama bertahan. Dan yang paling lama bertahannya kata Harvard, ketika kita banyak memberi kepada orang lain. Saatnya sekarang, alladzina yunfikuna fisarra'i wa dharra'i. Ya kan, afdhalus shadaqah fi Ramadan. Sedekah terbaik di bulan Ramadan, saatnya sedekah. Ya. Sosial, ya kan. Tadi kan udah diteliti, orang jadi lebih happy, lebih bahagia gitu ya. Ya intinya adalah orang yang sehat mentalnya dia bisa beradaptasi ya dengan kondisi dan situasi yang dihadapi. Baik buruk dia bisa hadapi itu semuanya ya. Hidup ini 2 kata Ibnu Qayyim ya. Hidup itu cuma 2. 1 membutuhkan kesabaran, dan yang 1 membutuhkan ya syukur. Kalau nggak sabar ya syukur. Hanya 2 itu ya. Dan orang tidak akan pernah merasakan kebahagiaan ya sepanjang dia melakukan 3 hal ya. 1, kalau dia selalu mengkhawatirkan besok, overthinking. Orang-orang yang overthinking adalah orang-orang yang hidup di masa depan. Ya, padahal dalam akhir surat Luqman Allah mengatakan maza taksibu goda, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan diusahakannya besok, nggak tahu, ya kan. Yang kedua, orang nggak akan bahagia kalau selalu menyesali yang udah terjadi. Ini namanya orang depresi, orang yang hidup di masa lalu. Orang yang overthinking, orang hidup masa depan. Orang yang depresi, hidupnya di masa lalu. Dan yang paling baik orang yang hidup saat ini. Jadi bapak ibu, bapak-bapak ini sekarang aja udah, nggak usah mikirin yang nanti atau yang udah. Yang sekarang aja. Ya. Hari ini saja. Ya. Makanya Umar ketika mau berinfak, Umar bin Abdul Aziz ketika akan berinfak gitu ya. Ya udah aku berinfak besok aja deh. Apa kata anaknya? Siapa yang bisa berani menjamin Amirul Mukminin bisa hidup sampai besok? Ya kan? Akhirnya Umar nangis infak hari ini juga. Ya karena nggak tahu. Ya. Apakah penumpang Sriwijaya Air tahu bahwa dia akan meninggal? Enggak. Semua udah berdoa, semua ada yang punya acara mau presentasi, ada yang tugas kantor, ada yang mau menikah bahkan besoknya. Tapi apa kata? Semuanya wafat. Ya insya Allah kalau dalam Islam meninggal yang terbaik gitu ya, syahid kan ya, meninggal ya kan. Ya kita doakan mereka juga meninggal dalam keadaan baik. Ya nggak tahu lah kita ya, nggak tahu. Ya.
Nah begitu ya Bapak-bapak, ini panjang. Apa jam berapa ini? Masih lanjut atau bagaimana? Ya, 45 ya. Oke baik ya. Ini tadi sudah ya. Ini yang ditawarkan oleh Ramadan, ya kan? Ya, hal-hal semuanya kebaikan, ya, semuanya kebaikan, ya, semuanya kebaikan. Tidak ada yang tidak ada yang jelek di Ramadan itu, ya kan? Manfaatkan ya waktu-waktu yang ada, ya bapak-bapak sekalian, karena kita hidup ini kan terbatas ya. Saya saja sudah 55 tahun, ya kan? Sudah pensiun, duduk ini harus pakai apa namanya? Pakai bangku nih, kalau duduk di bawah udah susah, ya kan? Udah susah umur usia ya gitu ya. Hidup terbatas ya. Kalau saya ngikutin Rasul ya paling sampai 63 kan gitu. Ya kalau ngikutin Rasul, kalau sampai, tapi kita nggak tahu. Waktunya terbatas, kita nggak punya waktu yang banyak ya. Ada teman saya tinggalnya di Ciputat ya. Dia berusaha ngitung. Dia kerja di Tamrin, perusahaan swasta. Ya. Akses ke LRT agak susah lah ya. Di kampung rumahnya susah juga ya, repot gitu ya. Akhirnya pakai motor. Ya. Dia ngitung tuh perjalanannya 2 jam dari Ciputat sampai Tamrin. Ya. 2 jam, pulang pergi 4 jam. Seandainya nih dia ngitung nih hidupnya tinggal 40 tahun, karena umat Islam menurut hadis itu hanya 60 sampai 70 saja, ya, kan? Oleh karena itu kita diberikan Lailatul Qadar, ya kan? Itu hikmahnya Lailatul Qadar kan, ya. Karena umurnya pendek-pendek, beda dengan Nabi Nuh 1000 tahun, 800 tahun, ya dikasih tadi Lailatul Qadar 80 tahun, ya. Ibadah hari itu setara dengan 80 tahun. Kan? Itu hikmahnya ya. Dia ngitung kalau 40 tahun nggak pindah kerja, di jalan sehari 4 jam, berarti waktu dia akan habis selama 40 tahun ke depan ya, itu kurang lebih 7 tahun di jalan raya. Jadi waktunya habis. Bayangin Pak, di jalan raya 7 tahun. Jangankan jalan raya deh, kita kalau potong rambut Pak ya, potong rambut nih, saya potong rambut nih, ngantri sejam. Sebulan sekali deh potong rambut, ya kan? Sejam, sebulan sejam, setahun 12 jam, berarti sehari waktunya habis buat potong rambut. Coba kalau mau jujur, ya kan? Sehari, ya, sebulan 1 jam, 1 tahun 12 jam, 1 hari, 2 tahun 24 jam, ya kan? Dalam 40 tahun. Tinggal dikalikan aja 2 ya. Ya. Sudah habis untuk potong rambut. Ya kan? Oke lah tadi teman saya itu 7 jam di jalanan ya. Tinggal 33 tahun umurnya. Digunakan untuk tidur. Tidur kita ini paling lama ya. Orang Indonesia ini kebanyakan ya 8 jam. Ya kan? Lama 8 jam itu sebenarnya ya kan. Padahal orang-orang sukses ya, Bung Karno, Habibie, orang-orang biasa itu paling 4 jaman saja tidurnya, enggak lama ya. Ya, ya. Kita 8 jam. Ya. Padahal 8 jam itu kalau menurut Encyclopedia Britannica itu adalah kebiasaan orang-orang Yahudi zaman dulu yang membagi waktu menjadi 3, 8 jam kerja, 8 jam tidur, 8 jam istirahat. Nah oke lah 8 jam, padahal tidur yang baik kalau menurut kesehatan kurang dari 6 jam. Apalagi sekarang mau itikaf, jangan banyak tidur ya. Mau itikaf, kurangi tidurnya ya, kurangi kalau bisa, tinggal sedikit lagi waktunya, malam udah 7, ingat ya, kan? Puncaknya itikaf, puncaknya Ramadan ya. Taruh 8 jam, berarti dalam 40 tahun dia akan menghabiskan waktu 13 tahun untuk tidur. Udah habis tinggal 20 umurnya. Kurangi 13 tahun lagi kerja dong, kan kerja 8 jam sehari. Ya kan? 33 tahun udah habis. Tinggal 7 tahun. Kurangi dengan lihat HP. WA. Ya kan? Orang Indonesia sehari 100 kali lihat HP. Masih pakai handuk. Ada WA enggak? Masih dilihat.
Udah mandi masih pakai lagi. Tadi kayaknya ada telepon. Lihat lagi. Ya. Anggaplah ya sehari ya 4 jam gitu ya. Berarti waktunya habis sudah selama 40 tahun waktunya habis buat lihat HP, buat tidur, kerja sama di jalanan. Terus ibadahnya mana? Nggak ada. Pengen masuk surga lagi. Waktu ibadahnya nggak ada. Makanya kata para ulama, satu diniatkan niatnya ibadah, kerja diniatin ibadah supaya dapat nilai, ya kan? Gitu caranya. Yang kedua, kata para ulama, dengan waktu yang tadi udah kita hitung terbatas, ya manfaatkan tadi Lailatul Qadar, manfaatkan momen-momen penting itu, bulan Ramadan, ya kan? Terus bersedekah dan lain sebagainya lah. Cari amalan-amalan kata para ulama di tengah keterbatasan waktu kita dengan amalan yang bermanfaat untuk orang. Itu bisa menghantarkan kita ke surga dalam waktu yang cepat menurut para ulama ya. Jadi waktunya terbatas Bapak Ibu ya kan. Silahkan dimanfaatkan ya kan, itu sudah kita bahas ya. Intinya Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah ya. Berkah dalam apa? Keimanan ya. Ya. Ingat kan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman. Saya punya teman nggak pernah sholat ya. Nggak pernah sholat, tapi ketika puasa, lu puasa? Ya puasa enak aja, sholat belum, puasa, itu namanya sebiji zarah iman, masih ada iman, lumayan dong daripada nggak ada nggak puasa, ya kan? Masih ada iman dalam dirinya. Ini berkahnya orang yang nggak sholat di puasa, ya kan? Berkah fisik tadi kita bahas ya, jadi kuat. Kemudian waktu udah jelas, waktunya barokah, dalam puasa itu berkah, nggak ada waktunya. Waktu-waktu yang mustajab kapan? Ya ketika berpuasa. Walaupun ada yang paling penting diantaranya apa? Diantaranya menunggu waktu berbuka pada saat waktu sahur, ya, sahar salat malam nanti, qiyamul lail. Itu saat-saat yang mustajab ya, saatnya berdoa ya kan. Nah itu ya. Nah menurut psikologi ahli jiwa ya, kita ini berubah ya harus mengulangi suatu kegiatan 6 sampai 21 kali baru kita bisa berubah minimal ya. Nah tetapi dalam puasa ya 30 hari seharusnya perubahannya lebih dahsyat lagi gitu. Ya kan? Ini gagal kita ya dalam berpuasa, gagal berubah ya, kembali relapse dalam bahasa psikologi. Kenapa? Karena 2 hal. Satu, ketika kita lapar, tadi kan saya bilang puasa ini lemes, capek, ngantuk dan lain sebagainya. Jangan coba-coba untuk dilupakan dengan ngabuburit misalnya. Dengan cari kegiatan yang intinya melupakan rasa lapar dan lemes itu. Ya, nggak muncul empatinya nanti, karena nggak dihayati. Suatu ibadah yang rutin akan bernilai, ya, akan berbekas pada diri kita dengan 2 hal. Satu dengan penghayatan, ya. Sholat harus khusyuk kan, ya. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan munkar, harus khusyuk. Supaya iwal mungkarnya, ibadah akhlak itu kan ukurannya keberhasilan ibadah dilihat dari akhlak. Kalau ibadahnya bagus, ya kan, benar, sholatnya khusyuk, benar semua. Kalau enggak bisa. Ada korelasi. Karena kaum Khawarij kata Rasulullah, orang yang membunuh ya Ali bin Abi Thalib itu hafal Quran. Hafal Quran. Bukan orang sembarangan. Hafal Quran. Ya. Hafal Quran. Kok bisa ya? Al-Hajjaj bin Yusuf itu kalau sholat malam hafal hatam 30 juz kayak di Magetan sono 8 jam.
Ada, kalau mau ikut saya tunjukin di Magetan 8 jam. Selesai mau sahur. Paling cepat di Blitar 7 menit 23 rakaat. Ya. Jombang 10 menit. Ya. Kuningan kemarin rekor 6 menit. Ya. Indramayu. Ya. Apa namanya? Hatam Quran itu hajat itu. Dia yang menaruh tanda wakaf dalam Al-Quran. Habis sholat malam bunuh orang besoknya. Tadi kayak pembunuh Ali itu. Apa baca Quran kata Rasul nyampe di sini nih. Nggak nyampe di sini. Itu yang bilang Rasulullah, nyampe di sini aja. Nggak nyampe di sini. Karena apa? Ya nggak ada penghayatan. Nggak dihayati. Ya nggak berbekas. Yang kedua apa? Yang kedua, kita memaknai dengan benar. Ada pemaknaan terhadap kegiatan itu, ibadah itu. Dimaknai, tahu. Sholat jadi nggak khusyuk karena nggak tahu artinya. Ya kan? Coba kau tahu artinya, mungkin lebih khusyuk. Ya kan? Karena nggak tahu artinya, nggak dihayati, akhirnya sudah rutinitas saja. Ya. Nah, jadi ini penting Bapak Ibu, berubah ya 21 kali, puasa 30 hari, harusnya berubah orang, harus dihayati gitu. Kita gagal karena nggak menghayati. Dan yang kedua, umat Islam ini memahami puasa hanya sampai maghrib. Udah itu boleh dong ngomongin orang, boleh dong gosip, ya kan? Udah maghrib, ya kan? Yang namanya puasa 24 jam, pengampunannya juga 24 jam, ya. Makanya kan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya kan? Ya Allah, ampunilah. Ya, terus berlaku 24 jam. Ya kan? Nah, ini yang penting ya, Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian. Ya, kenapa enggak berhasil? Kenapa enggak berbekas? Ya kan? Ya karena dua tadi. Ya. Sehingga setelah lebaran ya sudah, kembali lagi, relapse. Kita nggak memaknai ibadah itu dengan benar, ya nggak tahu pemaknaannya, nggak tahu tujuannya, tidak menghayati, ya sudah selesai. Seperti simbolik sajalah, ya, rutinitas saja, nggak ada bekasnya, gitu. Ya, nggak membekas dalam. Sama pergi haji juga begitu, ya kan. Makanya pergi haji itu yang penting tuh pertama harus ada pembimbing haji yang senantiasa mengingatkan, memberikan frame. Ya, kerangka berpikir yang baru tentang hakikat haji itu apa, umroh itu apa, supaya ada bekasnya, ya, supaya dapat insight, kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Ya, insight pemahaman itu paling mahal, kata Imam Al-Ghazali. Ya, teori itu paling rendah. Ya, kan? Yang paling mahal itu pemahaman, insight itu hanya akan didapat kalau kita mau memaknai dengan benar, kita mau berinteraksi, mau memberikan satu pemaknaan, ya, menghayati, baru dapat insight. Kalau enggak, ya, Bapak Ibu sekalian ya. Tadi sudah kita bahas ya. Ini saya langsung aja Bapak Ibu karena waktu ya. Ini tadi sudah, ini juga sudah, ini tadi udah saya bahas secara fisik ya, otomatis tekanan darah akan turun, ya kan, risiko depresi akan kecil, ya kan, empatinya akan meningkat, itu udah saya jelasin sebetulnya, ya kan. Ini manfaatnya secara kesehatan mental ya, luar biasa sebenarnya kalau umat Islam ini mau mempelajari secara lebih detail aja sedikit ya tentang makna hakikat daripada Allah, kenapa disyariatkan puasa. La'allakum tattaqun itu bukan sesuatu yang mudah, ya kan. Dia harus diperjuangkan. Seperti halnya keluarga Samara. Bukan setelah dengar seminar keluarga Samara jadi Samara, enggak gitu, ya kan. Bukan, ya kan. Seminar keluarga Samara hanya memberikan kerangka berpikir saja, ya kan. Keluarga Samaranya harus diperjuangkan. La'allakum tattaqunnya harus diperjuangkan. Enggak diraih simsalabim, enggak bisa, ya kan. Nah, yang paling penting ya, kalau lagi cemas, ini tips aja terakhir ya Bapak Ibu sekalian, itu juga dibaca sama Qori. Ini doa yang dibaca di ayat sebelumnya Nabi Zakaria berdoa,
Ya Allah, saya ini udah tua, umur saya udah 80 tahun, istri saya mandul, nggak mungkin saya punya anak. Ya kan? Resah, gelisah, khawatir. Ya, khauf tadi ya. Lalu beliau berdoa. Maka dikabulkan di ayat 90. Coba lihat Al-Anbiya. Kebanyakan redaksinya menggunakan huruf awal fa. Fa itu tanda pengabulan doa kata para ahli tafsir. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Ya kan? Jadi kami kabulkan ya, dan kami anugerahkan kepadanya Yahya. Ya. Wa aslahna lahu zawjah. Ya kan? Nah, yang paling penting ini Bapak-bapak sekalian, supaya dikabulin doa kita ya, ada 3 syaratnya. Innahum ya, sesungguhnya kanu ya yusari'una fil khairati ya. Jadi mereka adalah ya orang-orang yang bersegera, yusari'una fil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi berlomba, bersegera kebaikan. Kalau ada lintasan pemikiran selintas saja pengen sedekah, segera sedekah, karena itu anugerah Allah ya kan. Kata para ulama, anugerah terbaik yang Allah berikan kepada hambanya bukan ya kedudukan, bukan harta, bukan jabatan, tapi ketika anugerah terbaik itu ketika seorang hamba mampu mengubah dirinya jadi lebih baik dan mampu berbuat baik, itulah anugerah yang terbaik ya. Yusari'una fil khairati ya. Yang berikutnya wayad'una ya raghabah wa rahaba, dan mereka berdoa dengan penuh harap dan cemas. Doa itu harus khauf ya, ada cemasnya, ya, harap ada. Enggak boleh kayak sufi berdoa cuma takut doang, karena takut. Enggak boleh, kata Ibnu Taimiyah, harus 2, cemas dan harap. Ya, berdoa. Ya, masalahnya satu aja. Umat Islam ini menjadikan doa itu solusi yang spekulatif. Dikabulin syukur, enggak juga enggak apa-apa. Ya. Sahabat dulu sendalnya putus saja berdoa, ya Allah sendal saya putus, tolong beliin ya Allah, balikin. Emang nggak dilempar sendal dari langit ya. Tetapi keyakinan mereka yang luar biasa. Berdoa, kita enggak, doa sampingan aja lah ya, belakangan aja ya. Nah, yang ketiga ya, dan mereka wa kanu lana khashiin, mereka adalah orang-orang yang khusyuk, salatnya khusyuk. Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Tadi ada kunci sebelah mana, kayaknya di ujung, nanti buka pakai apa nih, kolak atau gorengan gitu ya, terbayang. Nah itu belum khusyuk berarti ya. Kalau yang khusyuk itu ya, khusyuk itu kan hanya di sini gitu, di hati kata Rasul. Jadi benar-benar Allahu Akbar ya kan, nggak terganggu oleh sekitar, meskipun dengar ya, suaranya pasti dengar, tapi nggak terganggu ya. Nah 3 ini ya kan, dan tadi juga dibaca oleh khori kita ya, kalau cemas, kalau khawatir ya, baca Al-Quran. Ya ayuhan nasu qad ja'akum mau'idatum min rabbikum wasyifa'u lima fis sudur. Wahai manusia nih, semua, bukan ya ayyuhalladzina amanu, semua, wa ya ayyuhan nas. Ya kan, semua. Sehingga ini dipraktekkan di rumah sakit jiwa di Jerman. Dipraktekin di Amerika, dipraktekin juga. Orang-orang yang tidak ngerti bahasa Arab, bukan Islam, disuruh dengerin bahasa Arab dengan Al-Quran. Dibandingin, lebih tenang mana? Lebih tenang dengerin Al-Quran. Itu dicoba di sana di rumah sakit jiwa. Ya ayuhan nasu qad ja'akum mau'idatum min rabbikum wasyifa'u lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran. Jadi baca ya Al-Quran itu. Iqra'ul Quran, penyembuh. Ini ingat Quran ini ya kan. Wa syifa, ya, syifa itu obat dari segala penyakit. Obat yang kalau disembuh enggak sembuh ya, dengan obat tertentu, syifa, baca Quran. Ya kan? Yang ada dalam dada petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin
Ya. Jadi ini intinya. Sekarang bulan puasa adalah syahrul Quran, ya, baca Quran, bulan Quran, baca. Jangan sampai enggak dibaca. Ya, karena pengaruhnya besar, enggak baik. Tadi saya sudah sebutkan. Lebih tenang orang yang sehat, yang lagi enggak happy, yang lagi stres itu lebih tenang setelah mendengarkan bacaan Al-Qur'an, ya. Nah, ini barangkali ya yang bisa disampaikan nanti dengan tanya jawab lah ya, supaya lebih hidup ya Bapak Ibu sekalian. Itu saja barangkali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz atas pemaparannya. Semoga menjadikan pengingat buat kita semua, sekaligus motivasi agar Ramadan di tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya kami persilahkan kepada para jamaah untuk memberikan pertanyaan kepada Ustadz. Karena waktu kita batasi 2 pertanyaan saja ya. Kami persilahkan kepada para jamaah yang akan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Tat, kalau para sahabat atau salafus soleh itu ada riwayat nggak bagaimana cara mereka mendidik anaknya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau nanya, di dalam Al-Quran ada suatu insight atau inspirasi ya, yaitu di keluarga Ali Imran. Banyak sekali inspirasi yang kedekatan seorang anak kepada orang tua dan lain-lainnya. Yang mau saya tanyakan adalah di zaman milenial saat ini, ya anak-anak sekarang itu kan nggak bisa lepas dari HP ya Ustadz ya. Mungkin bukan hanya anak saya aja, yang lainnya mungkin ya. Nah, bagaimana tips and triknya kita bisa mentadabburi Al-Quran, bisa meneladani apa yang sudah dicontohkan Rasulullah zamannya tabi'in, dan kita juga tidak kuper dengan perkembangan zaman sekarang. Terima kasih Ustadz. Syukran katsiran. Ya, bagus ya, pertanyaan ini bagus-bagus nih, ya kan. Jadi gini, ini kurang lebih mirip pertanyaannya, ya kan. Di Quran yang diabadikan memang Imran, ya kan. Innallaha astafa, gitu kan, ya, wa Adam, ya, wa Nuhan, wa ala Ibrahim, wa ala Imrana alal alamin, ya. Nuh sebagai pribadi, Adam sebagai pribadi, tetapi Imran, ya, keluarga, wa Imrana wa ala Ibrahim alal alamin, ya, diabadikan di Quran. Jangan main-main, ya. Kalau sudah diabadikan itu berarti luar biasa itu keluarganya, ya, kan? Ada nilai. Luqman, ya kan, diabadikan dalam. Dan memang kalau kita baca ayat-ayat yang berhubungan dengan pendidikan anak, dari 17 ayat yang terkait dengan pendidikan anak, 13 ayat berbicara dialog ayah dengan anak. Luqman dengan anaknya, ya bunayya. Jadi dikatakan inspirasi apa yang didapat. Dia ada kedekatan, kata-kata bonding dalam bahasa psikologi, kedekatan. Coba perhatikan redaksi ya bunayya dan ya abati. Ya bunayya dan ya abati menurut para ahli tafsir itu sapaan yang dekat, baik anak kepada ayah, ayah kepada anak. Karena redaksinya ya abati dan ya bunayya, ya. Berarti apa? Berarti Ismail dan Ibrahim membangun kedekatan terlebih dahulu dengan anaknya Ismail. Karena redaksinya ya bunayya dan ya abati. Sama Luqman juga begitu. Yakub kepada Yusuf, Yusuf kepada Yakub juga sama. Ya kan? Ada bonding, ada kedekatan, ya. Jadi yang paling penting adalah
Dibangun dulu bonding. Kenapa sih bonding? Supaya trust. Supaya kayak Nabi Ismail. Wahai anakku, aku bermimpi diminta menyembelihmu. Menurutmu bagaimana? Kalau anak enggak soleh kan jawabannya bisa lain. Bapak aja apa yang tuaan? Ya kan? Ya kan? Anak soleh. Ismail anak soleh. Kalau memang perintah Allah, laksanakan ya ayahanda, dan doakan semoga aku termasuk orang-orang yang sabar, orang-orang yang ikhlas gitu ya. Ya. Jadi itu kan enggak instan gitu, ya. Enggak instan gitu. Ya. Ada proses pendidikan terlebih dahulu yang dilakukan oleh Ibrahim. Kalau Ibrahim lewat apa? Lewat doa, Robbi habli minas solihin. Kan jauh jaraknya di Palestina, ya kan. Istrinya Hajar di Mekah, ya kan. Jadi tinggal sendirian, ya, di padang pasir, nggak ada orang loh di situ, belum ada orang, belum, nggak ada pohon, nggak ada air, ya kan. Ditinggal sendirian. Apa yang dilakukan Hajar? Ya, kalau itu perintah Allah ya silakan. Ya. Akhirnya apa? Hajar lari-lari kan, ya kan? Lari mencari air yang diabadikan sebagai sa'i, ya kan, Safa wal Marwah, inna Safa wal Marwah, ya kan, min sya'airillah, kan begitu ya. Ya. Jadi diabadikan itu. Ya. Di putaran keberapa mulai munculnya air Zamzam? Di putaran yang ke-7. Artinya apa? Harusnya inspirasinya anak-anak kita supaya nggak gampang stres ini, ya kan. Yang dididik kepada anak-anak kita adalah entrepreneurship. Beda dengan businessmanship ya. Businessmanship seni mengelola peluang. Kalau entrepreneurship itu seni mengelola hidup. Hidup ini butuh nyali, butuh keberanian. Itu yang harusnya diajari. Seperti Hajar yang diabadikan dalam inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Ya kan? Itu entrepreneurship itu, ya kan? Jangan jauh-jauh cara ambil contoh, ya. Di Al-Quran banyak, ya. Jadi itu yang harus diajarin, ya kan? Tadi dibangun bonding dulu. Kenapa Ismail mau? Ya karena pertama doa. Ingat ya, doa bapak-bapak ini, laki-laki itu pendidikan Pak yang paling At-Tahrim ayat 6 itu ya. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu implisit kepada bapak. Bukan kepada ibu. Bapak. Nanti di akhirat Pak yang ditanya kita. Sejengkal anak perempuan kita keluar rumah tanpa menutup aurat, sejengkal itu pula kaki ayahnya mendekati neraka jahanam. Bapak. Ibu enggak ditanya. Ya. Jadi makanya kata Nabi Ismail tadi, Nabi Ibrahim, bondingnya dibentuk dulu, kedekatan Nabi Yusuf sama Nabi Yakub, supaya trust, ya, supaya ketika HP ini ya, penggunaan HP itu nggak boleh sebenarnya. HP itu nanti 13 tahun. Anak saya kasih HP umur 13 tahun. Sebelum itu nggak boleh megang HP. Anak sekarang, anak Indonesia apa? 2 tahun udah bisa skip iklan di YouTube. 2 tahun. Iklan umur 2 tahun. Di Amerika anak-anak SMA baru ngerti cara searching di Google. Baru ngerti. Di sini 2 tahun skip iklan. Ini 2 tahun. Teman saya pernah diundang oleh para ahli IT di Puncak, yang butuh ahli-ahli IT. Mereka penasaran dengan kenapa orang begitu percaya dengan IT, dengan ada yang mengatakan masa depan itu digital apa segala macam. Orang ahli IT bilang ke teman saya, Bang, kalau ada yang bilang masa depan itu digital itu orang awam Bang. Kami ini ahlinya IT Bang. Ya. Abang boleh bikin sekolahan di tempatnya di Puncak Bang, di ada Puncak ya, ada berhektar-hektar. Tapi syaratnya cuma 2 Bang, no cable, no gadget. Bikin lapangan bola, bikin lapangan voli, bikin lapangan basket.
bikin lapangan futsal, tapi no cable, no gadget. Karena dia tahu dari kecil. Sekarang Swedia, Australia sudah melarang ya penggunaan HP, sosial media, karena memang bahaya. Ya, bahaya, dikurangi lah ya. Kalau mungkin nggak sampai nggak bisa 100% ya dikasih waktunya, dikasih rentang waktu berapa menit ya. Boleh, tapi jangan lama-lama. Dan pakai aturan ya. Nah, kadang-kadang salahnya kita aturan terlebih dahulu tanpa bondingnya dulu nggak dibentuk gitu. Ya kayak Nabi Ibrahim gitu ya. Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Lukman tuh membentuk bonding dulu. Deket dulu gitu sama anaknya, baru aturannya. Itu yang menyebabkan kenapa aturan gagal, karena nggak ada bonding, nggak ada kedekatan, anaknya nggak trust, ya. Anaknya nggak percaya, jadi nggak bisa diatur, karena nggak ada bonding, nggak ada kedekatan. Bondingnya dulu dong dibangun. Tadi Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Yakub, ya kan? Itu yang pertama tuh kalau menurut saya. Yang kedua tadi ajarin dia supaya nggak HP melulu ya, selain aturan ya ajarin entrepreneurship, seni mengelola peluang ya, hidup ya, bukan hidup, peluang hidup. Jadi hadapilah ia dengan kesulitan ya. Anak-anak sekarang ini Pak ya, mereka ini pinter-pinter ya, tetapi mereka hanya pinter dalam problem solving dan lemah dalam solution making. Misalnya anak-anak yang sekarang kuliahnya di luar kota. Dulu waktu SMA uang jajannya harian, ketika kuliah uang jajannya bulanan, tuh nggak bisa ngelola uang bulanan. Minggu pertama masih makan di Solaria, ya kan? Minggu kedua sudah Padang yang serba 7.000, 10.000 lah ya kan. Ya. Minggu ketiga Indomie, ya kan? Minggu keempat tinggal minum Proma karena duitnya habis, ya kan? Nggak bisa ngelola uang. Itu namanya solution making. Universitas Syekh Kuala ada ketua prodi di sana, itu viral Pak ya. Ketua program studi di Aceh ya, bikin aturan bagaimana caranya mandi yang baik buat mahasiswa. Karena itu mahasiswa bimbingan bau-bau badannya nggak ada yang mandi. Sebenarnya mereka bukan nggak tahu cara mandi yang baik, tahu kalau mandi telat, mendingan nggak usah mandi. Itu ITB lebih strict lagi loh. ITB keterlambatan cuma 5 menit ya. Angka DO tertinggi di ITB ya kan? Kenapa? Bukan karena nggak pinter, karena nggak bisa masuk on time, nggak bisa masuk on time ya nggak bisa kan, disiplin atau ikutin aturan ya. Lalu para sahabat bagaimana mendidik anak mereka? Rasulullah lah sebagai contoh. Rasulullah kan mengatakan, aku ditarbiyah langsung oleh Allah, karena nggak ada orang tuanya kan ya. Aku ditarbiyah langsung oleh Allah. Kenapa begitu ya? Kenapa kita jadikan Rasulullah contoh utama? Karena kalau antum lihat itu Rasulullah dari mulai kecil sampai umur 40 tahun dihadapkan dengan persoalan-persoalan, nggak selesai itu masalahnya saya, ya kan? Ya kan? Susah. Ya. Dan yang ini ya, di sini gini Bapak-bapak sekalian, pendidikan itu kan saya bilang yang paling penting itu bapak. Ya, bapak, bukan ibu, ya, bukan ibunya. Ayahnya meninggal, ya kan? Ibunya meninggal. Diasuh oleh siapa? Kakek. Abdul Muthalib ketika Rasulullah umur 6 tahun, ya. Itu apa coba? Ketika lagi main di singgasana Quraisy, duduk di kursi itu, Abu Jahal bilang, awas, kata punya anak kecil nggak duduk sini. Apa kata Abdul Muthalib? Biarkan ia duduk di situ karena kelak dia akan menjadi orang besar. Sudah diikutkan dengan rapat-rapat, habis waktunya. Ya, rapat-rapat petinggi Quraisy, Sony pemilik brand, ya, Walkman apa segala macam elektronik, umur 10 tahun udah diajak rapat direksi, nggak ngerti isinya, ya, tapi caranya begitu, ya. Jadi itu paling jelas para sahabat sama begitu, mereka mendidik anak-anak mereka ya dengan mereka sendiri.
Dimulai dari mereka, ya kan? Mereka menanamkan apa? Tauhid terlebih dahulu. Itu yang paling penting. Ya. Jadi yang sebelum kita menyekolahkan dia Quran, ajarkan dia keimanan, karena itu yang paling dasar. Ya. Ajarkan tauhid. Ya. Doa gimana? Dasar Ya. cukup. Nah, baik ya. Doa sekalian. Nanti setelah ini, setelah buka. Ini waktu-waktu yang mustajab. Ya. Mari sama-sama kita menundukkan hati kita, menundukkan kepala kita. Ya. Seraya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, merendahkan diri kita sambil berdoa. Ya, kita mulai dengan doa agar nama kita, nama anak kita, nama keluarga kita, ibu kita dibebaskan dari api neraka. Ya. Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa riqaba ummahatina wa riqaba durriyatina minan nar. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Silakan berdoa masing-masing Bapak Ibu sekalian, utarakan keinginan kita, ya, panjatkan ya apa yang kita inginkan pada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah saat-saat yang mustajab, saat-saat doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan masing-masing Bapak Ibu sekalian, ya. Baik, sudah masuk ya, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada para jamaah, kalau waktu sudah masuk maghrib, kami persilahkan kepada para jamaah untuk langsung ke area belakang ya. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.